Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya mengumumkan secara resmi kabar kehamilan anak ketiga melalui akun Instagram pribadinya. Pengumuman ini sekaligus menjawab isu yang beredar selama ini jika Lesti memang tengah mengandung lagi. Sontak kabar bahagia ini membuat publik terkejut. Namanya doa baik ya pasti kita terima, yang pasti kita syukuri, kita aminkan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya mengumumkan secara resmi kabar kehamilan anak ketiga melalui akun Instagram pribadinya. Pengumuman ini sekaligus menjawab isu yang beredar selama ini jika Lesti memang tengah mengandung lagi. Sontak kabar bahagia ini membuat publik terkejut. Pasalnya anak kedua Lesti belum genap 1 tahun, alias masih 10 bulan. Wah, ini sih kalau kata orang tua, namanya sundulan ya. Alhamdulillah, abang punya laki-laki. Nggak ada, ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi Maksudnya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik kan. Dia bilang. Insya Allah kalau memang rezeki ya pasti ya kita akan dengan senang hati mensyukuri dan akan berusaha untuk menjaga, mendidik serta merawat. Demi Tuhan takkan. Tapi kira-kira ini memang benar tanpa disengaja alias sundulan? Ataukah memang Bilar ingin cepat-cepat memiliki momongan lagi? Pasalnya nih, Bilar selalu menghitung masa subur Lesti. Dari pertama haid sampai selesai. Ini berarti Bilar harus siap siaga lagi, mengingat akan memiliki 3 anak. Aku dengar satu artikel juga ya, kalau Bilar itu tuh sangat paham banget kapan Dede, masa-masa subur Dede gitu. Dia tahu, dia ngitung. Iya, dia menghitung, dia tuh tahu kapan tanggal berapa Dede haid. Terus sampai misalkan abis lahiran 40 hari itu Dede tuh ini udah berapa minggu, udah berapa hari itu dia ngitung. Dia benar-benar nggak mau kehilangan momen ya. Nggak mau. Mengetahui Lesti tengah hamil muda, sebagai sahabat, Jirayut pun langsung bertandang ke rumah untuk bersilaturahmi, sekaligus memberikan selamat. Lesti pun menyambutnya dengan sukacita, bahkan memasakkan Jirayut masakan khas Sunda. Selama di rumah Lesti pun, Jirayut tak bisa menyembunyikan kegemasannya melihat Abang El dan juga Lesya yang sangat lucu. Capek-capek hidup, capek-capek hidup. Kamu tahu katanya. Cemuk-cemuk katanya ada. Kemanain bambunya? Tadi. Ya, abang kan alhamdulillah Masya Allah termasuk anak yang bisa dibilang cerdas. Jadi kadang-kadang apa yang dia perlihatkan, dia pelajari itu bukan berdasarkan apa yang kita kasih tahu ke dia, apa yang kita nasihatin. Justru itu apa yang dia lihat. Makanya kita tuh sekarang udah lebih hati-hati, udah sangat hati-hati menjaga banget untuk menunjukkan contoh baik buat abang. Karena dia pintar kadang-kadang ketika kita salah melakukan sesuatu, contoh misalkan ketika saya lagi makan sambil tiduran, itu dia ngingetin kita, papa makannya harus duduk loh gitu. Hal-hal begitu yang memang sudah tertanam sejak kecil dan dia pun tahu mana hal baik, mana hal yang kurang baik. Oktober kita ke Korea, Siaga menjadi orang tua juga dijalani oleh pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita. Bahkan saking siaganya, mereka sampai mengurus sendiri Cundamani tanpa dibantu oleh babysitter. Ya, Belbon memang all out menjadi istri sekaligus ibu. Bahkan untuk urusan dapur, Belbon kerap memasak sendiri untuk keluarga kecilnya. Meskipun terkadang masakannya jauh dari ekspektasi Denny, entah gosok ataupun keasinan. Kan satu sisi toh yang kayak donat kan sudah mam satu sisi gitu. Nah
Yang di sisi belakang aku gak terima. Yang sisi depan kan enak. Kamu yang ini aja. Tetapi sebagai seorang suami yang menghormati sang istri, Denny pun tetap memakan dan melahap habis setiap masakan Belbon guna menyenangkan hatinya. Walau ujung-ujungnya mie instan sebagai penyelamat perut. Ya, sejak menjadi seorang ayah, pengisi acara HUT MNC TV ke-34 ini mengaku memang selalu meluangkan waktunya untuk keluarga di tengah padatnya jadwal manggung. Request dari anaknya sih, dari cundanya sih, karena kangennya luar biasa, jadi pengennya bawaannya cepet pulang. Alhamdulillah bahagia sekali, bahagianya luar biasa karena ini anak pertama, jadi pokoknya bahagia banget. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang oke. Sementara itu, cerita bahagia tak hanya datang dari keluarga Denny Caknan. Presenter Vega Darwanti juga memiliki keluarga yang harmonis. Rumah tangganya bersama Dr. Dema Sani Senjaya yang sudah berjalan 16 tahun, jauh dari gosip miring. Dan yang membuat Vega bahagia, kini putra sulungnya Raska Atmadewa Senjaya, yang seorang hafiz Quran, kini mulai mengikuti jejaknya terjun ke dunia entertain. Ya aku alhamdulillah lah ya, aku bersyukur MNC TV mengorbitkan mereka awalnya memang karena dari program Keluarga Seleb Indonesia. Dari situ mungkin banyak yang akhirnya sayang, jatuh cinta, jatuh hati, istilahnya ngefans, mengidolakan Raska karena memang apa yang Raska tampilkan di televisi itu natural gitu ya, apa adanya, dan mungkin ya kenapa mereka bilang Raska lucu, Raska bisa nyanyi atau misalnya Raska cakep, ya kan kita lihat aja siapa ibunya gitu, jadi itu udah kayak mungkin kalau buat sekarang kan lagi nonjol ke bunda nih ya, insya Allah mungkin menikmati semua prosesnya. Oh apa itu? Hah? Apa itu? Tak hanya Raska, Dr. Dema sang suami juga kerap tampil di atas panggung bersama Vega. Hal itu menunjukkan betapa kompak dan harmonisnya keluarga Vega. Bahkan gaya kocak Vega dalam membawakan acara juga ditularkan kepada suami dan Raska. Tak heran jika di malam puncak HUT MNC TV, Kilau Raya MNC TV ke-34, Vega kembali dipercaya menjadi host. Lantas, apakah Raska dan Dr. Dema juga akan dilibatkan dalam HUT MNC TV tersebut? Aku juga sangat bersyukur menjadi bagian di televisi yang memang banyak dicintai oleh masyarakat. Rumahnya musik dangdut, mulai dari KDI sampai KDI lagi mau berjalan insya Allah. Terus juga kemarin habis Take Me Out Indonesia di MNC TV. Terus ada program kontes Ambyar, ada program banyak sekali. Dan menjadi bagian dari MNC TV pastinya menyenangkan, bisa menghibur banyak pemirsa setia MNC TV. Dan mudah-mudahan di ulang tahun MNC TV semakin berjaya, program-programnya semakin dicintai oleh seluruh pemirsa setia MNC TV.